Halo gengs, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama ya gengs. Nah di video kali ini masih lanjutan video sebelumnya ya, yaitu PT Rian Boltok ya. Dimana di video sebelumnya kan itu saya sudah buat jurnal umum perusahaan dagang. Nah sekarang ini kita akan lanjut ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang ya. Jurnal khusus perusahaan dagang, tapi dengan studi kasus yang sama, yaitu PT Rian Boltok ya geng ya. Nah sebelum kalian tonton video ini jangan lupa di subscribe ya geng channel ini ya, dukung terus agar menjadi konten dan channel terbaik mengenai video pembelajaran ilmu ekonomi ya geng. Terima kasih semuanya, salam sehat dan selamat menonton. Oke gengs, nah ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya kan sudah ada jurnal umum, kemudian kita akan buat ke dalam jurnal khusus, tapi dengan soal yang sama ya, dengan studi kasus yang sama. Nah sebelum kita buat dalam jurnal khusus, saya akan perkenalkan dulu ada 4 jenis jurnal khusus ya kan. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Nah jurnal pembelian ini adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi pembelian yang terjadi di dalam sebuah perusahaan secara kredit. Artinya transaksinya secara kredit, apapun yang kita beli kalau itu kredit maka itu akan kita catat dalam jurnal pembelian, namanya saya singkat dengan JB ya kan. Nah kemudian jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah mencatat seluruh penjualan barang dagang secara kredit. Jadi kalau kita menjual barang dagang secara kredit maka nanti akan kita catat dalam jurnal khusus penjualan atau yang saya singkat dengan JJ ya kan. Nah yang berikutnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah jurnal penerimaan kas ini adalah mencatat seluruh transaksi yang akan menambah kas perusahaan ya kan, penerimaan kas. Contohnya misalkan kita menjual barang secara tunai maka itu akan menambah kas, maka akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas atau yang saya singkat dengan JKM ya kan. Yang selanjutnya ada namanya jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini kebalikan dari jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas ini dia akan mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan kas kita berkurang atau keluar. Nah, misalkan kita membeli barang secara tunai, berarti kas kita keluar. Kita membayar gaji karyawan, berarti kas kita keluar. Nah, itu akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas yang saya singkat dengan JKK. Nah, kemudian ya, ada beberapa transaksi nanti tidak dapat dibukukan ke dalam jurnal khusus. Seperti apa? Retur pembelian ataupun retur penjualan. Nah itu akan dicatat di dalam jurnal umum nantinya. Jadi teman-teman ada 4 ya jurnal khusus ya. Jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah transaksi yang tidak dapat dibukukan ke dalam jurnal khusus itulah nanti yang akan masuk ke dalam jurnal umum. Nah itu dia geng ya kan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya kita pakai soal yang kemarin ya di jurnal umumnya ya. Nah, ini dia. PT Rian Boltok adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang. Selama bulan Desember 2020, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. 1 Desember dibayar sewa ruko. Nah, kalau kita bayar sewa ruko berarti kas kita keluar, maka akan masuk dalam jurnal kas keluar JKK. Ya kan? Dibeli perlengkapan ada syarat, berarti pembelian kredit cuy. Maka akan masuk ke dalam jurnal beli ya kan, atau jurnal pembelian JB. Kemudian dijual barang dagang ada faktur, ada syarat. Kalau ada faktur, ada syarat, berarti transaksi itu bersifat kredit. Berarti kita jual kredit, maka akan masuk ke dalam jurnal penjualan atau JJ, jurnal jual. Dibeli barang dagang ya kan, baru dibayar tunai 3 juta sisanya, berarti ini masuk ke dalam transaksi kredit ya, karena belum dibayar sepenuhnya. Maka ini akan masuk ke dalam jurnal pembelian atau JB, jurnal pembelian atau JB, jurnal beli. Kemudian diterima kembali barang dagang ya kan, berarti diterima kembali, ini retur cuy ya kan, ini retur penjualan cuy, berarti masuk ke dalam jurnal umum. Nah JU ya kan. Kemudian dibeli barang dagang ada faktur ya kan, ada faktur, ada syarat, ini menyatakan transaksi itu bersifat kredit, berarti dibeli kredit, maka masuk ke dalam jurnal beli atau JB ya kan. Kemudian dikirim kembali barang dagang yang dibeli, berarti kita yang mengirim, maka ini retur pembelian ya kan. Berarti kalau retur pembelian ini masuk ke dalam JU cuy ya kan. Nah itu dia. Selanjutnya kalau diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi oleh pemilik, berarti dia mengambil uang perusahaan cuy, berarti ini kas perusahaan yang berkurang, maka ini jurnal pengeluaran kas atau JKK cuy ya kan. Nah, gampang.
Selanjutnya, dibeli barang dagang dari toko maju cuy. Kalau kita beli barang ada kata-kata syarat atau faktur, berarti transaksi itu bersifat kredit, maka ini pembelian kredit. Oke, berarti ini masuk ke dalam jurnal pembelian. Nah gitu dia. Mari kita lanjut, ya kan? Nah yang selanjutnya tanggal 12 Desember diterima perkas cuy. Kalau kita menerima perkas berarti kita menerima duit. Kalau menerima duit berarti kas kita bertambah, berarti kas masuk. Maka ini masuk ke dalam jurnal penerimaan kas cuy, JKM, jurnal kas masuk. Dibayar perkas berarti kas kita keluar, jurnal kas keluar cuy, JKK. Dijual secara tunai cuy, berarti jurnal kas masuk, kan, JKM. Dibeli secara tunai cuy, berarti jurnal kas keluar, JKK. Nah, dibeli syarat, ada kredit, berarti jurnal pembelian masuk ke JB nih karena membeli kredit, jurnal pembelian JB. Dijual tunai, ya kan? Nah, berarti jurnal kas masuk cuy, karena kita menjual, kita menerima duit, ya kan? Kemudian dijual ada syarat, berarti jurnal penjualan ini JJ nih cuy. Nah, kemudian dibayar biaya air, kita membayar air dan listrik, berarti uang kita keluar cuy, berarti jurnal kas keluar, JKK. Diterima perkas, berarti kita menerima, berarti kas kita masuk cuy. Kalau kas masuk, berarti jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, JKM. Dibayar perkas, berarti kas kita keluar cuy, kan? Jurnal kas keluar, JKK, kan? Gampang kali. Nah, kemudian dibayar gaji berarti kas kita keluar lagi cuy, JKK. Dijual ada faktur, berarti faktur itu kan transaksi kredit, menyatakan transaksi kredit karena faktur itu bukti transaksi kredit. Berarti dijual kredit, maka masuk jurnal penjualan cuy, ya kan? Kemudian dijual diterima pakai cek, berarti kita menjualnya tunai cuy, karena cek itu bukti transaksi tunai, ya kan? Berarti jurnal kas masuk. Dijual barang tunai lagi, berarti jurnal kas masuk. Dibayar perkas berarti jurnal kas keluar cuy, kan? Nah, dibayar uang lembur berarti kita membayar, uang kita keluar, berarti jurnal kas keluar, ya kan? Nah, selesai. Setelah kita tandain itu mana JKK, mana JKM, mana JB, mana JJ, ya kan? Nah, baru kita masuk ke dalam jurnalnya cuy. Sebenarnya nggak perlu pun kita buat seperti ini, nggak masalah, tapi untuk mempermudah pekerjaan kita cuy, sebagai kita pemula, ya kan? Nah, sekarang mari kita lanjut. Oke, kita akan mulai dari jurnal pembelian. Ingat, jurnal pembelian itu adalah mencatat seluruh pembelian secara kredit. Nah, ini tabelnya cuy, ya kan? Tanggal, faktur, keterangan, ref, syarat pembelian, kemudian serba-serbi, kas, dan utang dagang. Ini di kolom kredit, di kolom debitnya pembelian dan serba-serbi. Loh, kenapa ada serba-serbi? Nah, apabila yang kita beli di luar barang dagang, maka dia akan masuk ke dalam kolom serba-serbi cuy. Tapi ingat, yang kita beli secara kredit. Itu dia. Oke, mari kita cek. Nah, tadi tanggal 1 itu adalah dibeli perlengkapan kantor dari UD Mandiri 4 juta dengan syarat EOM, berarti end of month. Kita bayarnya akhir bulan, berarti tanggal 1 ini transaksi pembelian kredit. Maka tanggal 1, ya kan, nggak ada fakturnya. Nah, keterangan ini cuy, ini diisi dari mana kita beli. Maka keterangan ini selalu diisi oleh nama perusahaan, nama toko, atau nama konsumen, atau nama orang yang beli, atau nama orang yang jual. Nah, itu isi keterangan ini cuy, ya kan? Berarti di sini UD Mandiri cuy. Nah, ya kan? Syaratnya EOM. Nah, karena kita beli perlengkapan, maka dia masuk kolom serba-serbi cuy, akun perlengkapan kantor. Nah, jumlahnya berapa? 4 juta dalam ribuan rupiah nih cuy. Kita beli kredit berarti masuk utangnya 4 juta. Udah selesai, ya kan? Nah, gampang. Perlengkapan di debit 4 juta, utang dagang kredit 4 juta. Udah selesai, ya kan? Jadi kalau yang kita beli di luar barang dagang, masukkan dia kolom serba-serbi. Tapi kalau yang kita beli barang dagang, masukkan kolom pembelian. Tapi ingat, pembeliannya harus bersifat kredit. Yang berikutnya, 3 Desember dibeli barang dagang dari toko depan belakang 5 juta, baru dibayar tunai 3 juta cuy, sisanya kan dibayar kemudian. Berarti kita beli barang dagang 3 Desember, toko depan belakang, ya kan? Nah, ya kan? Kita belinya 5 juta cuy, yang kita beli barang dagang, maka masuk kolom pembelian dia, ya kan? Tapi kita baru bayar 3 juta, berarti kas kita berkurang 3 juta cuy. Sisanya utangnya bertambah 2 juta di kredit. Udah selesai, ya kan? Nah, kalau transaksi seperti ini tidak bisa kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, nggak bisa, karena ini tanggal 3 ini termasuk dari bagian transaksi yang bersifat kredit, pembelian kredit cuy. Makanya dia masuk jurnal pembelian cuy. Nah, kita lanjut.
Tanggal 5 Desember dibeli barang dagang dari toko Sanjaya 3.500.000, faktur nomor 456, ada syarat lagi. Udah pasti nih kredit. Berarti tanggal 5 Desember toko Sanjaya syaratnya ini, ya kan? Nomor fakturnya ini, ya kan? Nah, kemudian masuk kolom pembelian 3.500.000, utangnya 3.500.000. Ya kan? Selesai. Ya kan, gampang kan? Nah, kalau gampang di-subscribe langsung, geng. Jangan lama-lama. Tanggal 10 Desember dibeli barang dagang dari toko Maju 5 juta, ada syarat. Berarti ini pembelian secara kredit. Nah, tanggal 10 ya kan, toko Maju ada syaratnya, berarti pembeliannya 5 juta, utangnya 5 juta. Selesai kan? Nah, ini dia. Jadi transaksi yang tadi ini kita bagi-bagi lagi ya, kita masukkan sesuai dengan jurnalnya masing-masing. Nah, untuk jurnal pembelian sudah selesai cuy, ya kan? Berarti kita akan lanjut ke dalam jurnal penjualan. Ingat ya, jurnal pembelian mencatat seluruh pembelian secara kredit, titik. Nah, kita lanjutkan, mari kita lanjut cek. Oh, masih ada satu lagi, aduh gimana sih. Tanggal 18 Desember cuy, dibeli barang dagang dari PT Ramos 7.500.000 secara kredit cuy, ada syaratnya lagi. Berarti 18 Desember toko PT Ramos ada syaratnya ini kan cuy kan, kita belinya secara kredit, berarti dia masuk ke jurnal pembelian, kolom pembelian 7,5 juta, 7,5 juta. Ini gampang kan? Nah, udah selesai. Lalu kita totalkan ini cuy, kita totalkan. Ini totalkan juga, totalkan. Udah selesai. Nah, kalau kita totalkan ini, debit ini totalnya kan 25 juta, kalau ini pun juga 25 juta balance. That's right, berarti benar. Ya kan? Udah selesai cuy. Nah, mari kita lanjut. Oke, kita akan lanjut ke dalam jurnal penjualan. Ingat, jurnal penjualan adalah mencatat seluruh penjualan barang dagang secara kredit. Ya, mencatat seluruh penjualan barang dagang secara kredit. Mari kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya, tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat, debit, kredit. Debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Sudah pasti piutang dagang, karena kalau kita menjual barang berarti kita belum terima duitnya, maka piutang yang muncul di debit. Nah, transaksi apa aja dia? Ini dia. Nah, ini dari transaksi yang tadi ya, dari soal PT Rian Boltok ya. Nah, tanggal 2 Desember dijual kepada toko Juan 5 juta, faktur nomor 888, syaratnya 2/10/30. Berarti tanggal 2 Desember ini syaratnya, ya kan? Nomor fakturnya maaf, keterangannya Tuan Juan, ini syaratnya. Nah, berarti piutangnya di debit 5 juta, penjualannya kredit 5 juta. Ya kan? Selesai. Ya. Selesai ya cuy, tanggal 2. Keterangan ini selalu diisi dari mana kita jual, kemana kita jual, kemana kita beli. Pokoknya keterangan ini diisi oleh nama toko atau nama perusahaan atau nama orang. Udah selesai, ya kan? Nah, kita lanjut. Tanggal 20 ternyata ada juga nih dijual barang dagang kepada Tuan Makmur 10.550.000 rupiah. Syaratnya 3/5 N/25, ya kan? Berarti nanti tanggalnya di sini 20 Desember, ya kan? Kemudian nomor fakturnya nggak ada, keterangannya sini Tuan Makmur ya. Syaratnya 3/5 N/25, berarti 10.550.000 di debit piutangnya, penjualannya di kredit 10.550.000. Ya kan? Gampang. Ini dia cuy, gampang ya. Next, tanggal 26 dijual kepada Tuan Juan 5 juta, faktur nomor 789. Berarti tanggal 26 Desember 2020, fakturnya nomor 789. Di sini Tuan Juan, di sini 5 juta rupiah, nanti piutangnya, penjualnya juga 5 juta. Nah, ya kan, gampang kan? Lalu kita totalkan cuy. Nah, udah selesai. Jurnal pembelian sudah selesai, jurnal penjualan sudah selesai. Ingat ya cuy, jurnal penjualan mencatat seluruh penjualan barang dagang secara kredit. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut cek. Kita akan lanjut ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di mana jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi kas keluar. Yaitu kita membeli barang secara tunai, membayar gaji karyawan, itu kas keluar cuy. Membayar utang itu juga kas keluar. Pokoknya uang kita keluarlah, itu dia kas keluar ya. Nah, uang perusahaan keluar, itu kas keluar. Nah, ini tabelnya. Di kolom debit ada utang dagang, ada pembelian, ada kolom serba-serbi. Di kolom kreditnya ada kas dan potongan pembelian. Nah, ini transaksinya. Saya akan munculkan transaksi yang bersifat untuk pengeluaran kas. Tanggal 1 Desember dibayar sewa ruko untuk setahun. Tanggal 1 kita bayar sewa ruko, berarti nanti akan masuk kolom serba-serbi dia cuy. Nah, ya kan, tanggal 1 bulan 12 tahun 2020.
dibayar sewa ruko untuk setahun, berarti beban sewa di debit ya kan 72 juta, kasnya di kredit 72 juta. Nah, ini bisa saja kita catat sebagai harta ya, nggak selamanya dia harus beban sewa, bisa saja kita buat jadi sewa dibayar di muka, boleh ya, bisa saja kita catat sebagai beban sewa, boleh. Nanti akan kelihatan nanti data sebenarnya ketika masuk jurnal penyesuaian ya, jadi nggak masalah mau kita catat sebagai harta atau sebagai beban, it's okay, nggak masalah. Nah di sini saya catat sebagai beban sewa ya. Kalaupun kamu mau catat sebagai sewa dibayar di muka di sini boleh juga, tidak masalah. Oke. Nah itu dia, kita lanjut ya kan. Nah tanggal 7 Desember diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi oleh pemilik 2 juta, berarti prive kan, prive-nya di debit, kasnya di kredit. Nah prive kan nggak ada di sini, masuk kolam serba-serbi dia cuy. Nah prive di debit 2 juta ya kan, nih jumlahnya, kasnya berkurang di kredit 2 juta. Nah itu dia. Jadi sama aja, kalau sudah bisa buat jurnal umum ya buat jurnal khususnya udah gampang, tinggal masukkan ke tabelnya saja. Nah kemudian tanggal 13 Desember dibayar per kas atas transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Desember. Nah di sini saya akan munculkan transaksi tanggal 3. Nah tanggal 3 Desember ternyata terjadi pembelian barang dagang dari toko depan belakang 5 juta, baru dibayar tunai 3 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Berarti kita mau bayar per kas atas transaksi yang terjadi pada tanggal 3. Tanggal 3 kita beli barang 5 juta, baru kita bayar 3 juta, berarti kita mau bayar utang 2 juta. Ya kan? Berarti kita mau bayar utang 2 juta cuy. Berarti tanggal 13 Desember kita bayar utang 2 juta, berarti utang kita berkurang cuy, 2 juta di debit. Ya kan, kas kita berkurang di kredit 2 juta. Nah keterangannya toko depan belakang ya kan. Nah dalam ribuan rupiah nih cuy ya. Nah iya, paham ya, kita mau bayar utang di sini atas transaksi tanggal 3. Tanggal 3 kita beli 5 juta, baru bayar 3 juta, sisanya 2 juta lagi. 2 juta itulah mau kita bayar pakai kas. Nah berarti utang kita berkurang di debit, kas kita berkurang di kredit, ya kan, gampang. Nah kita lanjut ya kan. Tanggal 17 Desember dibeli barang dagang dari PT Radot Rafael 5.500.000 secara tunai dengan potongan 2% dari harga pembelian. Berarti kita beli barang dagang tanggal 17 ya kan, maka masuk kolom pembelian nanti. Kolom pembelian 5.500.000 ya kan. Nah, keterangannya PT Radot. Nah, ya kan? Tapi ada potongan 2%. 2% dari 5.500.000 itu adalah Rp110.000. Berarti kas yang kita keluarkan Rp5.390.000, ya kan? Berarti pembelian bertambah di debit 5.500.000, kas berkurang di kredit Rp5.390.000, dan potongan pembeliannya bertambah di debit sebesar Rp110.000. Di kredit, maaf, bukan di debit, di kredit ya, Rp110.000. Nah ini dia, gampang kan? Gampang. Tanggal 21 dibayar biaya air dan listrik 10 juta. Berarti tanggal 21 dia masuk kolam serba-serbi, beban air dan listrik 10 juta cuy. Kasnya berkurang di kredit 10 juta. Nah kan gampang kan? Gampang lah, gampang kali pun. Nah kemudian tanggal 23 cuy, dibayar per kas atas pembelian barang dagang tanggal 18 Desember. Nah saya akan tampilkan transaksi tanggal 18 Desember. Nah tanggal 18 Desember dibeli barang dagang dari PT Ramos 7.500.000 secara kredit. Syaratnya 3/5, 2/10, N/30. Tanggal 18 dibayar tanggal 23. Kita hitung ya cuy, 19, 20, 21, 22, 23, 5 hari cuy. 19, 20, 21, 22, 23. Dia 5 hari. Berarti dapat potongan yang mana? 3% cuy. 3/5 karena pas 5 hari. Jadi menghitungnya setelah hari transaksi ya, dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 5 hari. Dari tanggal 19 ke tanggal 23 itu 5 hari cuy. Berarti dapat potongan dia, dapat potongannya berapa? 5% cuy. 3%. Karena 5 hari 3%, 10 hari 2%. Ya kan? Berarti 3% potongannya cuy. 3% dikali 7.500.000, Rp225.000 potongannya cuy. Ya kan? Berarti kalau kita mau bayar, berarti utang kita berkurang di debit sebesar 7.500.000, ya kan? Kemudian potongan pembeliannya bertambah 225.000, kas kita berkurang sebesar Rp7.275.000 cuy. Karena ada potongan pembelian di sini. Nah, keterangannya PT Ramos ya kan? Nah, karena di sini PT Ramos. Nah, itu dia cuy. Paham ya? Utang kita berkurang di debit 7.500.000, kas kita berkurang di kredit sebesar 7 juta, atau kas yang kita bayarkan ya Rp7.275.000 karena ada potongan pembeliannya di kredit sebesar Rp225.000.
Ya kan? Gampang cuy. Oke? Gampang ya, kita lanjut. Nah, tanggal 24 Desember dibayar gaji karyawan. Ini sama dengan tanggal 21 tadi ya. Kalau bayar gaji berarti tanggal 24 di sini masuk kolom serba-serbi beban gaji berkurang, beban gaji bertambah di debit 25 juta, kasnya berkurang di kredit 25 juta, ya kan? Sama kayak bayar listrik tadi. Nah, ya kan? Gampang. Kemudian tanggal 30 Desember dibayar per kas kepada UD Mandiri atas transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember. Nah, di sini saya tampilkan lagi transaksi 1 Desember. 1 Desember dibeli perlengkapan kantor dari UD Mandiri ya, 4 juta, syaratnya EOM. Oh ya, EOM ya, end of month, artinya donasi di akhir bulan. Berarti kita bayar utang di sini, bayar utang 4 juta kepada UD Mandiri. Maka nanti tanggal 30 Desember keterangannya UD Mandiri cuy. Kita bayar utang berarti utang kita berkurang 4 juta, kas kita berkurang 4 juta. Ya, utang berkurang di debit 4 juta, kas berkurang di kredit 4 juta. UD Mandiri keterangannya. Udah kan gampang kan? Nah, gampang. Nah, yang terakhir. Tanggal 31 Desember dibayar uang lembur untuk 5 orang karyawan masing-masing 1 juta cuy. Berarti untuk 5 orang masing-masing 1 juta, berarti 5 juta semua. Ini sama dengan tadi tanggal 24 cuy. Nah, berarti kita bayar gaji kan 5 juta. Berarti masuk kolom serba-serbi beban gaji 5 juta, ya kan? Kasnya berkurang 5 juta cuy. Nah, ini dia. Beban gaji bertambah. Beban uang lembur, beban uang lembur bertambah 5 juta di debit, kasnya berkurang 5 juta di kredit. Nah, itu dia, udah selesai, ya kan? Lalu kita saldokan ya. Nah, kita saldokan utang dagangnya, ya kan? 13.500.000, pembeliannya 5.500.000. Kemudian kita saldokan ini total di serba-serbi semua 114 juta, kasnya 132 juta, maka potongan pembeliannya 335.000 rupiah. Nah, nanti kalau kamu jumlahkan ini, total debit ini akan sama dengan total kredit, pasti sama cuy. Nah, itu dia. Gampang kan? Nah, kalau gampang di subscribe, di share, ya kan? Nah, oke. Nah, itulah jurnal pengeluaran kas. Ingat ya, pengeluaran kas itu adalah mencatat seluruh uang keluar, gitu aja kata intinya. Pokoknya kalau uang perusahaan keluar, itu kas keluar, udah selesai. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam jurnal penerimaan kas cuy. Ya. Jurnal penerimaan kas, gampang sekali, mencatat seluruh kas masuk. Pokoknya kalau ada transaksi yang kas kita bertambah, itu berarti penerimaan kas. Contohnya kita menjual tunai, berarti kas kita masuk. Kita meminjam uang pun ke bank, itu kas masuk juga cuy. Kita minjam uang, berarti kasnya masuk ke kas kita kan, gitu. Uangnya masuk kas kita. Nah, itu penerimaan kas. Memperoleh pendapatan itu penerimaan kas juga cuy. Nah, pokoknya kalau uang kita bertambah, kita menerima uang masuk, itu kas. Transaksi yang mengakibatkan uang masuk, itu kas masuk atau penerimaan kas, itu disebut penerimaan kas ya. Saya ulangin ya, transaksi yang mengakibatkan kas kita bertambah atau uang masuk ke dalam perusahaan, berarti itu jurnal penerimaan kas, masuk ke dalam jurnal penerimaan kas cuy, ya kan? Nah, gampang sekali nih cuy. Nah, ini tabelnya cuy. Di kolom debit ada kas potongan penjualan, di kolom kredit ada penjualan piutang dagang, dan kolom serba-serbi. Di kolom kredit ya kan? Kolom debit ada kas dan potongan penjualan, di kolom kredit ada penjualan piutang dagang dan kolom serba-serbi. Nah, ini transaksi yang mencakup penerimaan kas ya, dari transaksi PT Rian Boltok tadi ya. Nah, tanggal 12 diterima per kas dari toko Juan atas penjualan tanggal 2 Desember. Nah, kita akan tampilkan tanggal 2 Desember. Ya kan? Nah, tanggal 2 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Juan 5 juta secara kredit, berarti ini penjualan kredit, tadi sudah masuk dalam jurnal penjualan. Tanggal 4 diretur cuy, diretur ya kan 500.000, ya kan? Berarti berapa lagi piutang kita cuy? Piutang kita 4.500.000 lagi cuy, ya kan? 4.500.000 rupiah lagi piutang kita cuy. Karena kita menjual 5 juta, si pembeli meretur, Tuan Juannya meretur ke kita 500.000, ya kan? Nah, berarti kita akan menerima di tanggal 12, kita menerima sebesar 4.500.000. Tetapi kita lihat, ketika menjual kita kasih syarat ini 2/10. Sekarang kita hitung dari tanggal 3 ke tanggal 12 itu berapa hari? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pas 10 hari cuy. Berarti kalau pas 10 hari, maka si pembeli atau si Tuan Juannya kita beri potongan cuy, potongannya 2%. Tapi 2% dari 4.500.000, bukan lagi dari 5 juta karena sudah diretur 500.000. Nah, potongannya 2% dari 4.590.000.
Berarti kas yang kita terima adalah 4.410.000 karena ada potongan penjualan 90.000, berarti piutang kita berkurang di kredit 4.500.000. Nah, ini dia keterangannya toko Juan. Gampang kan? Kas bertambah 4.410.000, potongan penjualannya bertambah 90.000, piutang dagangnya berkurang 4.500.000 karena sudah diretur di tanggal 4. Nah, gitu dia. Jadi hati-hati di perusahaan dagang ini transaksinya saling berkaitan. Gitu dia cuy. Nah, kita lanjut. Tanggal 15 dijual barang dagang kepada Toko Harum Sari 6.800.000 tunai. Ada potongan harga 2% dari harga penjualan. Berarti tanggal 15 di sini keterangannya Toko Harum Sari, ya kan? Nah, potongannya kita kasih 2% di sini kali 6.800.000 yaitu 136.000. Berarti kas yang kita terima 6.664.000 rupiah karena ada potongan penjualan 136.000 rupiah dan penjualan kita bertambah di kredit 6.800.000. Nah, ini dia cuy. Jadi penjualan di kredit 6.800.000, kas yang kita terima 6.664.000 karena ada potongan penjualan 136.000 rupiah. Ini dia, selesai. Ya kan? Gampang kan? Gampang. Nah, tanggal 19 Desember dijual barang dagang kepada UD Bahagia tunai. Berarti gampang sekali, geng. Tanggal 19 nanti UD Bahagia, berarti kasnya 17.500.000, penjualannya 17.500.000. Gampang, kan? Kita lanjut, tanggal 22 Desember diterima perkas dari Tuan Makmur atas penjualan tanggal 20 Desember. Kita tampilkan lagi. Nah, tanggal 20 kita jualnya kredit di sini cuy kepada Tuan Makmur, ya kan? Syaratnya 3/5 N/25. Dapat potongan nggak deh ya? 2122 dapat potongan cuy karena masih 2 hari. Berarti potongannya 3% cuy. 3% dari 10.550.000 rupiah yaitu 136.500. Ini potongannya cuy, ya kan? Berarti kas yang kita terima itu adalah sebesar 10.233.500 rupiah, ya kan? Karena ada potongan 316.500 rupiah, maka piutang kita sudah berkurang di kredit sebesar 10.550.000 rupiah. Gampang ya? Kas bertambah 10.233.500 rupiah. Kenapa? Karena ada potongan cuy. Potongannya 3%, ya kan? Karena belum sampai 5 hari, masih 2 hari udah dilunasin. Tanggal 20 transaksi, tanggal 22 udah dilunasin sama si pembelinya. Berarti kita kasih potongan dia cuy. Nah, itu dia. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut. Tanggal 28 Desember dijual barang dagang kepada Toko Rasa Sayang, diterima cek 4.800.000. Kalau diterima cek berarti kita jualnya tunai langsung cuy. Berarti tanggal 28 keterangannya Toko Rasa Sayang, berarti kas kita bertambah 4.500.000, penjualan kita bertambah 4.500.000 di kredit. Kasnya bertambah di debit, ya kan? Nah, gampang. Nah, lanjut. Tanggal 29 dijual barang dagang kepada Tuan Makmur 2.450.000 rupiah tunai. Ya udah gampang, tanggal 29 keterangannya atau Tuan Makmur, ya kan? Kas kita di debit bertambah 2.450.000 rupiah. Kemudian penjualan kita bertambah di kredit 2.450.000 rupiah. Gampang. Sama 2829 itu sama. Caranya sama. Yang terakhir kita jumlah, oke? Yang terakhir kita jumlah cuy. Jumlahkan kasnya, jumlahkan potongan penjualannya, jumlahkan ini. Nah, kalau kita jumlahkan ini, jumlah debit ini akan sama dengan jumlah kredit, pasti sama. Udah selesai. Nah, itulah jurnal khusus, geng. Dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas cuy. Nah, kemudian ada beberapa transaksi masih tinggal yang tidak bisa kita bukukan ke dalam jurnal khusus, maka nanti itu akan masuk ke dalam jurnal umum cuy. Nah, itu dia. Jadi di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang untuk jurnal umum dan jurnal khusus itu memiliki kesetaraan yang sama. Boleh nggak dari transaksi langsung ke jurnal khusus? Boleh, kenapa tidak? Nah, itu dia. Boleh nggak dari transaksi ke jurnal umum baru jurnal khusus? Boleh juga, kenapa tidak? Nah, gitu dia ya. Karena jurnal umum dan jurnal khusus dalam perusahaan dagang memiliki kesetaraan yang sama. Nah, jurnal umum ini mencatat, tapi jurnal umum yang muncul pada jurnal khusus itu hanya mencatat segala transaksi yang tidak dapat dibukukan ke dalam jurnal khusus ya, seperti retur pembelian dan retur penjualan. Nah, ini dia cuy. Ya kan? Nah, tanggal 4 Desember diterima kembali. Diterima berarti retur penjualan cuy. Berarti piutang kita berkurang. Retur penjualan di debit, piutang dagangnya di kredit.
ya kan, keterangannya kita buat cuy, Tuan Juan, ya kan. Nah, kemudian tanggal 6 Desember dikirim kembali, berarti retur pembelian, berarti utang dagangnya di debit, retur pembeliannya di kredit. Nah, Rp250.000. Udah kan, selesai kan? Gampang kali, kalau gampang di subscribe langsung. Nah, gitu dia. Oke, nah setelah ini ya cuy, kita akan lanjut nanti kepada buku besar pembantu ya. Kita masih pakai data yang sama, yaitu PT Rian Boltok, biar memudahkan kalian cuy untuk membuat siklus akuntansinya cuy. Oke, makanya terus diikutin ini kontennya, channelnya ya. Nah, itu dia cuy ya. Oke, nah saya rasa sudah cukup sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetaplah kreatif. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye, see you.